إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين. Jemaah salat subuh hati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di tahun yang mana banyak orang merayakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka menghabiskan dunia mereka dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat mereka. Dengan pergantian tahun ini bukan berarti kita harus merayakan dengan hal-hal yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pergantian tahun sama halnya dengan pergantian hari-hari yang seperti biasa. Pergantian minggu seperti biasa, seperti pergantian bulan yang biasa. Tidak ada bedanya. Namun mungkin manusia memiliki sifat hal yang menyenangkan dalam diri mereka, sehingga apapun mereka siap melaksanakan, apapun hal-hal yang berbau kesenangan mereka akan selalu rayakan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, bahwasanya surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ketika kita perintahkan mereka untuk berzikir kepada Allah, kita perintahkan untuk melaksanakan ketaatan, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka agak berat. Tetapi ketika mereka diperintahkan kepada hal-hal yang berbau kesenangan dunia, hawa nafsu, mereka lebih condong senang dan antusias dalam menyambutnya. Dan memang itulah tabiat dari manusia. Tapi kita harus senantiasa menyadari hal tersebut, bukan harus kita ikut-ikutan, karena kita termasuk dari agama yang kita pegang ini adalah agama yang dimuliakan dan diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan iman dan takwa dalam hati kita harus menjalankan aktivitas atau menjalankan keimanan kita sesuai dengan contoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terperdaya dengan tipu daya dunia. Maka disampaikan oleh para ulama tentang nasihat orang-orang yang masih menyibukkan dirinya untuk dunia. Begitu banyak orang yang menyibukkan diri mereka dengan dunia, namun angan-angan dan harapan mereka hanyalah sia-sia. Ketika mereka mendapatkan harapan dan angan-angan yang mereka perjuangkan
dunia ternyata angan-angan dan harapan mereka itu diakhiri dengan kesedihan, diakhiri dengan penuh kebinasaan. Lain halnya dengan orang yang senantiasa disibukkan untuk akhirat. Lain halnya dengan orang yang sibuk untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini lanjutan dari obat agar kita terhindar dari riya adalah pembahasan yang keempat atau poin yang keempat, yaitu mengetahui semampu kita tentang apa yang Allah sudah siapkan atau sediakan untuk orang-orang yang bertakwa di surga. Karena surga ini walaupun kita bahas sekali dua kali, kenikmatan tentang surga ini tidak bisa diceritakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah ma la 'ainun ra'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar. Dan surga itu tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Keindahan surga ini mungkin kita hanya bisa berharap, ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita ini ada perjuangan, ada usaha, ada kemauan untuk senantiasa melakukan amal saleh, agar kemudahan dalam memasuki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini Allah berikan keridhaan kepada kita semua. Memang pada hakikatnya semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pasti masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, kata Rasulullah SAW. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, orang yang masuk surga adalah orang yang mentaati perintah kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang enggan dalam beramal atau dalam mengikuti contoh Rasulullah SAW. Maka kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan duduknya kita beberapa menit kemudian di majelis ilmu ini, Allah mudahkan kita atau catat sebagai amal berat timbangan kita kelak di hari Yaumul Hisab. Dan saya lihat dari hadirnya jemaah kita sekarang di subuh kali ini berkurang kayak, karena mungkin sebagian mereka menjalankan aktivitas liburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah ma'rifatuka mastata'ta lima 'adda Allah ta'ala lil muttaqina fil jannah. Poin yang keempat agar kita terhindar atau berlepas dari perbuatan riya adalah hendaklah kita mengetahui semampu kita. Semampu dalam artian, ya, ada pengetahuan kita sedikit tentang surga yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala tentang bagaimana kenikmatan surga tersebut. Qala al-muallif hafizahullah taala, inna min asbabir riya'i wasyirk, bahwasanya di antara sebab-sebab riya atau orang yang melaksanakan perbuatan syirik, ya, apa sebab mereka? Asy'ur bil ladzah wa tana'um bi ijabin nas wa madhihim wa sana'ihim. Sesungguhnya di antara sebab orang yang senantiasa suka melakukan riya, suka melakukan perbuatan syirik adalah ada perasaan dalam diri mereka, yaitu
at-tana'um, ya, kenikmatan. Apa yang mereka nikmati? Suka. Mereka suka diijabin nas, suka disanjung oleh manusia. Kalau mendengar sanjungan manusia itu semakin berbunga perasaannya, ya, suka disanjung atau suka digombalin, ya. Atau kalau sanjungan lebih bagus lah ya sanjungan. Kalau gombalan rayuan, ya, manusia itu suka disanjung, suka dipuji, ya. Inilah sebab di antara sebab riya itu datang pada hati manusia. Maka saya ingat cerita dari beberapa para ulama yang dimimpikan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau dipuji dengan ilmu yang beliau miliki. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan Kau siksa kami dari apa yang mereka prasangkakan kepada kami." Maksudnya memprasangkakan itu sesuatu yang dia baik prasangkaannya, namun jangan jadikan prasangka baiknya ini menjadikan dia semakin berbunga-bunga, semakin menambah diri mereka dalam harapan untuk dipuji oleh manusia. Dengan pujian tadi itu dia khawatir jangan sampai itu yang menjadikan saya semakin cenderung untuk senang dipuji. Kemudian dengan pujian tersebut saya semakin hilang kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama. Maka daripada itu kita juga harus mencoba membiasakan diri. Kalau ada yang memuji kita, ya, kita usahakan semoga pujian itu jangan sampai menjadi siksaan untuk kita. Karena begitu banyak orang yang dipuji kemudian mereka berlarut dalam pujian tersebut, sehingga hilang keikhlasan mereka dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika tabi' li'adami ma'rifati qimatil jannah. Sebab mereka melakukan itu karena sedikitnya mereka mengetahui atau bahkan mereka tidak mengetahui tentang bagaimana kenikmatan surga itu atau kemuliaan surga. Mereka tidak mengetahuinya, atau mungkin mereka mengetahui namun mereka tidak mengetahui secara rinci apa yang mereka bisa dapatkan di surga tersebut, sehingga mereka seperti abaikan. Ibaratnya sekedar cerita saja. Jadi kalau mereka diceritakan tentang surga, mereka mendengarkan tentang kenikmatan surga itu, tetapi tidak mereka jadikan acuan bahwasanya apabila saya beramal yang akan saya dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang pada diri manusia. Walidha ra'aitu min daruri an adhkur syai'an min ahadits fi na'imil jannah wa ma'adallahu lil muttaqina fiha. Maka hal ini adalah hal yang sangat penting untuk saya sebutkan beberapa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Asa an yanfa'allahu bihi, Allah asa an yanfa'allahu ta'ala biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga tersebut. Disebutkan dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu isnaduhu Syekhuna rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah. Orang yang beriman apabila mereka menginginkan anak di surga, kana hamluhu, maka kehamilannya, wa wad'uhu, melahirkannya, wa sinnu, bahkan pertumbuhan anak tersebut, fi sa'atin wahidah, hanya dalam sesaat saja, kama yashtahi, sebagaimana yang mereka inginkan. Bagaimana maksudnya ini Ustaz?
Maksud dari hadis ini adalah ketika seseorang di surga ingin punya anak, maka pertumbuhan dari anak tersebut begitu cepat. Dia baru kepingin saja langsung dia hamil, setelah hamil langsung melahirkan, setelah melahirkan langsung tumbuh anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, ini kenikmatan yang Allah sediakan bagi penghuni atau ahli syurga. Namun hadis ini beberapa dari ulama hadis khilaf apakah atau berselisih apakah penghuni surga itu memiliki anak. Padahal dari hadis Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya penghuni surga itulah yakunu fihim ya walad. Kata Nabi SAW, mereka tidak memiliki anak di surga. Ya, ini perselisihan para ulama, di antaranya adalah Imam Suyuti dan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya orang-orang yang di surga tersebut tidak memiliki anak. Lalu apa maksud dari hadis ini? Apakah ini hadis ini bertentangan? Tidak. Jadi di sini disebutkan al-mu'min idza, seorang yang beriman apabila atau jikalau ishtaha, kepingin punya anak, kalau kepingin seorang mukmin yang masuk surga ini kepingin punya anak di surga, maka keinginannya ini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surga itu kenikmatan apa saja Allah akan berikan semuanya, balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Apa yang kita inginkan di surga? Semua ada. Yang dulunya haram di dunia, di sana halal. Ya, apa ibaratnya pengen makan yang belum tercapai, makanan dari makanan yang haram di dunia ini, semuanya sudah disiapkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking mudahnya apa saja yang diinginkan oleh penghuni surga. Jadi maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang kepingin punya anak, tetapi kita garis bawahi bahwasanya di surga itu tidak ada orang yang kepingin punya anak. Ya, karena disebutkan oleh salah satunya Imam Al-Qayyim bahwasanya orang di surga itu yang dia kerjakan hanya mendapatkan kenikmatan dari bidadari yang ada di surga. Jadi dia hanya sibuk mendapatkan nikmat, ya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya wahai fulan, di neraka ada keluarga, ya. Maka doakanlah dia untuk bisa masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan saya lagi sibuk menikmati kenikmatan surga. Ya. Kenapa? Itu balasan dari orang-orang yang senantiasa ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tidak mau beriman, atau bahkan misalnya orang tuanya kafir, ya. Ketika dikabarkan tentang keluarganya di neraka yang penuh dengan siksaan, dia sibuk dalam mendapatkan kenikmatan di surga. Masya Allah. Jadi maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang yang kepingin punya anak di surga, pasti Allah akan kabulkan dengan jangka yang sangat singkat sekali, waktu yang sangat singkat. Fi sa'atin wahidatan, ya, dalam waktu yang sesaat. Ingin punya anak, ya langsung, ya, bidadarinya menghamili anak tersebut, kemudian melahirkan, setelah itu tumbuh, ya. Masya Allah. Inilah kenikmatan surga yang tidak bisa kita bayangkan. Kemudian hadis yang kedua masih sama diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati zamrah wa hum 70 alfa, tudhi'u wujuhum idha'atal qamar lailatal badr." Bahwasanya ada satu rombongan dari umatku, kata Nabi SAW, yadkhulu jannah, mereka akan masuk surga. Jadi ada satu rombongan dari umat Nabi SAW,
mereka sudah dijamin masuk surga. Berapa jumlah mereka? Wahum sab'una alfa. Mereka 70.000 orang yang disiapkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini lanjutannya adalah tentang hadis Uqasyah sebenarnya. Ya, cuma di sini mu'allim memotong hadisnya. Tudhi'u wujuhum idha'atul qamar, yang mana dari 70.000 orang ini wajah mereka bersinar sebagaimana sinarnya rembulan, bagaimana sinarnya bulan di malam rembulan. Ya. Jadi kalau kita lihat bulan di malam rembulan itu terangnya sangat-sangat luar biasa. Ini wajah-wajah mereka bersinar. Maka salah satu di antara sahabat yang bernama Uqasyah berdiri, wahai Rasulullah, ya, ud'uli ya Rasulullah yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah saya agar saya termasuk dari golongan yang 70.000 tadi. Maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma ja'alhu fihi. Ya Allah, jadikan Uqasyah, semoga beliau termasuk dari golongan yang 70.000 ini, kata Rasulullah. Setelah itu sahabat dari Ansar pun berdiri, ya, tidak jauh dari jaraknya Uqasyah tadi, meminta doa dari Nabi SAW. Kemudian sahabat Ansar ini pun meminta dengan sama permintaan dengan Uqasyah. Wahai Rasulullah, doakan juga untuk saya, semoga saya termasuk dari golongan mereka. Tapi jawaban Nabi SAW, sadaqaka Uqasyah, engkau sudah didahului oleh Uqasyah. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kita berharap, ya, memang kita berharap agar kita mendapatkan dari termasuk dari golongan sab'una alfa, 70 dari golongan ini. Tetapi dari sahabat Nabi SAW yang baru saja minta satu orang, kemudian didoakan oleh Nabi SAW, ya, kemudian yang satunya lagi didoakan, sudah didahului oleh Uqasyah. Jawaban Nabi SAW menunjukkan bukan berarti kita pesimis, ya, menunjukkan bahwasanya seakan-akan Uqasyah ini sebagai penutup dari 70.000 orang tadi, ya. Maka kita hanya berdoa sebagaimana yang disampaikan dalam kajian beberapa asatidz, ya. Jangan kita terlalu muluk-muluk, ya, untuk keinginan yang mewah seperti kita di dunia. Ibaratnya bos ingin masuk ruangan VIP yang lebih mewah, semuanya disiapkan untuknya. Tidak. Surga itu memang Allah akan berikan kepada semua hamba yang beriman. Tapi entah bagaimana cara kita bisa mendapatkan surga tersebut sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Adapun para sahabat yang Masya Allah mereka berjuang untuk agama Allah SWT, menemani Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama ini, pantas mereka mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mendoakan sahabatnya, ya, agar mereka senantiasa dimudahkan dalam mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan kita putus asa dari hadis ini. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan sungguh beruntung, ya, orang-orang yang senantiasa beriman kepada mereka belum melihat kepada Nabi SAW. Mungkin kita termasuk dari orang-orang yang beruntung, karena walaupun kita belum pernah melihat Nabi, tapi kita tetap beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak di antara manusia yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pamannya, Masya Allah, ya, pamannya Abu Talib ketika diperintahkan untuk masuk mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Atau yang lainnya, paman-paman Nabi SAW yang lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, yang termasuk dari penghuni neraka Jahannam. Maka daripada itu, ya, bahwasanya dalam umat Nabi SAW itu akan terdapat 70.000 manusia yang sudah disiapkan
bagi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya hadis Anas. Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqal mu'min fil jannah quwwata kadza wa kadza min al-jima'. Qila ya Rasulullah aw yutiqu dhalik? Qala yuqta quwwatan mi'ah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu isnaduhu Syekhuna rahimahullah ta'ala. Disebutkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang mukmin akan diberikan kekuatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan demikian. Maksudnya sekian minal jima' dari berhubungan dengan bidadari-bidadari di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan yang super ya bagi orang-orang penghuni surga untuk berhubungan dengan bidadari-bidadari tersebut. Qila ya Rasulullah, "Au yutiqu dzalik?" Para sahabat bertanya, "Apakah mampu untuk dilakukan itu semua wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW, "Qala yu'ta quwwatan mi'ah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan 100 kali lipat. Masya Allah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya yang tadi saya sampaikan bahwasanya penghuni surga itu sibuk menikmati kenikmatan hubungan mereka dengan bidadari. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa seperti di dunia misalnya ada batasannya. Ketika berhubungan dengan istri hanya ada batasannya sebentar. Tidak lama. Namun di surga akan terus menerus. Saya lupa ayatnya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah dalam surat Yasin ya. Yang artinya bahwasanya penghuni surga itu bersama istri-istrinya mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Mereka dinaungi dengan pohon-pohon yang rindang. Mereka menikmati kenikmatan di sana. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ditutupi oleh mutiara-mutiara yang begitu berkilau, ya. Jadi masing-masing mereka punya ruangan yang khusus untuk menikmati kenikmatan surga tersebut. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Pasti mereka akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia saja, ya orang-orang sudah mengatakan kenikmatan dunia yang begitu luar biasa. Apalagi nanti di surga. Maka sangatlah berharap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan surga itu kita bisa memasukinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan karena sebab amal kita, tapi karena sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita beramal, maka semakin besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqul i'malu faqulun muyassar lima khuliqa." Maka beramallah kalian, karena amalan itu yang akan memudahkan kita atas apa yang kita harapkan, yang inginkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih sama dari sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang bagaimana bangunan surga tersebut. Al-jannah labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Bahwasanya surga itu dibangun dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak bisa kita bayangkan sudah bagaimana keindahan surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna fil jannati mi'atu darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatayn kama baina as-sama'i wal ardh." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat, ya. 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini, di antara dua derajat, kama bainas sama'i wal ardh. Ya, di antara dua derajat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu antara langit dan bumi. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, antara mereka yang berpuasa, ya, yang salat, yang senantiasa menjaga amal saleh mereka, berbakti kepada orang tua, kemudian menjalankan hak mereka sebagai suami, ya, senantiasa mereka mengajarkan anak-anak mereka, istri mereka, mereka jaga dari api neraka jahanam, ya. Mereka akan diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 100 derajat. Masya Allah. Dan dari antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Sudah tidak bisa kita bayangkan perkara hal-hal seperti ini. Kita hanya bisa mengimani dan penuh dengan harapan. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba syajaratun fil jannah, masiratu mi'ati 'amin, thiyab ahlil jannah takhruju min akmamiha." Hadis ini diriwayatkan dari Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah pohon, ya, yang mana pohon ini besarnya masiratu mi'ati 'am, besar dari pohon ini perjalanan dari 100 tahun. Sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana besar pohon tersebut, ya. Besar dari pohon yang menaungi orang-orang penghuni surga, ya, sejauh perjalanan mi'atan, 100 tahun. Siyawal jannah takhruju min akmamiha. Kemudian pakaian dari pakaian orang-orang penghuni surga itu akan keluar dari ranting-ranting pohon tersebut. Nah, ini yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Jadi itu sudah tempat kita bernaung di sana. Naungan ini begitu luas, ya. Perjalanan yang bisa kita tempuh 100 tahun. Masih berapa? Belum sampai pada 100 tahun. Inilah kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, yang Allah siapkan bagi penghuninya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lihat pohon di dunia, paling besar mungkin seukuran masjid ini sudah sangat besar, ya, sudah sangat besar, tapi belum pernah kita melihat, ya, tiang-tiang yang kita lihat ini tiang asli atau kayu? Kayu ya, betul ya, mirip kayu misalnya, ya. Ini sudah seperti kayu, sudah kita anggap besar sekali, ya. Atau bahkan ada pohon-pohon yang lebih besar lagi, itu sudah kita anggap besar sekali, yang bisa menaungi manusia di dunia. Lalu bagaimana bentuk pohon di surga? Wallahu a'lam. Intinya pohon di dunia, ya, berbeda dengan pohon di surga. Baik, itulah yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kul ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamkhatun wa la yaghulun walakin ta'amihim dhaka yusar karishhil misk yulhimuna at-tasbih wal hamd kama yulhimuna an-nafs. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya penghuni surga mereka makan dan minum.
Mereka menikmati makan dan minum. Jadi penghuni surga mereka juga menikmati makanan di sana. Bahkan ya minuman-minuman itu dianjurkan oleh penghuni-penghuni surga, yatufuna. Dalam surat Al-Waqiah Allah sebutkan yatufuna alaihim wildan mukhalladun, yang dimana anak-anak ya di dalam surga itu berkeliling untuk memberikan minum di dalam surga. Disebutkan dalam surat Al-Waqiah, yatufu alaihim wildan mukhalladun bi aqwabin wa abariyah wa ka'sin min ma'in. Jadi anak-anak yang dalam surga tersebut ini Allah siapkan bagi penghuninya, bukan berarti dia lahir dari bidadari, bukan, tapi memang sudah disiapkan yang tugasnya adalah berkeliling. Untuk apa? Mereka membawa kendi-kendi untuk memberikan minum kepada penghuni surga. Ya, jadi mereka makan dan minum. Jadi mereka membawa makanan dan minum. Maka disebutkan ketika mereka menginginkan buah yang paling tinggi tempatnya, maka buah tersebut akan turun, kemudian kita akan petik di depan kita. Ya, ini masih disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Allah sebutkan firman-Nya, wafaqihatin mimma yatakhayyarun. Ya, mereka memilih dari buah-buahan yang ada di surga tersebut. Senantiasa mereka pilih apa yang mereka inginkan dari buah-buahan, walaupun posisi buah itu sangat tinggi sekali dari pohonnya, maka pohon tersebut akan menurunkan dirinya, kemudian tinggal kita petik dari buah yang kita inginkan tersebut. Masya Allah, ya, begitu mudahnya kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dia makan dan minuman dari orang-orang penghuni surga. Wala yatatawwatun, dan bahkan mereka tidak buang air. Ya, penghuni surga itu mereka tidak buang air. Wala yakhutun, dan bahkan mereka tidak ingusan. Ya, tidak ada ingus mereka. Wala yaqulun, bahkan mereka tidak buang air kecil. Ya. Walakin ta'amuhum zaka yusha. Ya, makanan mereka akan menjadi sendawa. Ya. Jadi ketika mereka sendawa, akan keluar dari bau sendawa atau keluar dari aroma sendawa mereka karihul misk, seperti aroma misk, minyak wangi misk. Yulhimuna tasbih wal hamd. Ya, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada ibadah di surga tersebut. Yang ada cuma satu ibadah di surga, apa? Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk zikirnya? At-tasbih wal hamd. Mereka bertasbih dan bertahmid di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini ibadah yang dilaksanakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surga tidak ada lagi orang yang sholat, tidak ada lagi orang yang berpuasa, tidak ada lagi orang yang bersedekah atau berjihad, tidak. Mereka menikmati kenikmatan di dalamnya sepuasnya. Namun mereka beribadah hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan bertahmid, ya, tasbih, bertasbih dan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yulhimuna nafas, ya, sebagaimana mereka bernapas setiap harinya. Ya, kita bernapas seperti itu, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan ya yang Allah gambarkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih diriwayatkan dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah la syajarah yasiru raqibul jawwad aw al-mudammar as-sari' 100 sana wa ma yaqta'uha." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini Rasulullah SAW selalu menggambarkan dalam surga itu terdapat pohon yang besar, ya.
Bagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pohon yang sangat besar. Ya, yasirul raqibul jawab, yang mana senantiasa orang yang pandai mengendarai kuda. Ya, yang pandai mengendarai kuda, awil mudhammar, yang sudah menyiapkan bahan pokok makanan di kuda tersebut. Ya, az-zari, kemudian kuda ini larinya kencang. Jadi kuda dikendarai oleh orang yang sudah pintar mengendarai kuda atau memacu kuda. Kemudian dalam kuda tersebut sudah tersedia makanan atau persediaan bahan pokok dari perjalanan tersebut. Kemudian kuda ini larinya kencang sekali. Ini ibarat yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di surga terdapat pohon yang mana seseorang akan mengendarai kudanya tersebut, ya, dengan kencang sekali, mi'atu sana, selama 100 tahun, ma yaqta'uha, dia tidak sampai-sampai. Jadi pohon yang dikendarai yang besar sekali ini ibaratnya orang yang mengendarai kuda dalam perjalanan 100 tahun, tetapi dia tidak sampai-sampai. Itu satu pohon, ya. Baru satu pohon yang lainnya belum disebutkan. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan inna fil jannah la syajar, enggak bilang asjar. Kalau asjar berarti banyak pohon, tapi ini la syajar, terdapat satu pohon yang luasnya sejauh 100 perjalanan seorang yang menggunakan kuda yang kencang, yang pintar mengendarai, yang memacu kudanya, yang sudah ada persiapannya kalau di atas kuda tersebut, namun dia tidak bisa sampai kepada ujung dari pohon tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kecil sekali kita daripada ini. Kalau kita sudah membayangkan kebesaran Allah seperti ini, di mana kita meletakkan posisi kita sebagai manusia yang sangat kecil? Mau gak kita teriak di depan manusia yang hanya bisa punya rumah, hanya bisa punya mobil atau kendaraan yang mewah menurut kita, ya, di dunia, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhirat. Maka kita lihat hadis yang selanjutnya, ya. Hadis yang selanjutnya masih diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni la'alam, ya, akhir ahli nari khurujan minha. Kata Nabi SAW, saya tidak mengetahui siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi ada di antara umat Nabi SAW yang dikeluarkan dari neraka. Namun Nabi SAW tidak mengetahuinya siapa di antara mereka yang terakhir keluar dari neraka Jahannam. Wa akhir ahli jannah dukhulan, dan saya tidak mengetahui orang yang terakhir masuk surga. Siapa yang terakhir keluar dari neraka, siapa yang terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengisahkan orang turun yakhruju minan nari hawa. Ada seorang laki-laki, ada seseorang yang dikeluarkan dari neraka dalam kondisi merangkak. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, idhhab fadkhulil jannah, pergi dan masuklah ke dalam surga. Jadi orang yang dikeluarkan dari neraka tadi disuruh untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan, di surga pun atau di akhirat masih ada orang yang nggak percaya dengan Allah, ya. Dia nggak percaya sama Allah. Padahal Allah sendiri yang menyuruh masuk ke dalam surga. Tapi apa katanya? Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha malak. Kemudian dia datang, belum masuk ke dalam surga. Ini baru ibaratnya belum pintunya, masih emperannya. Kemudian dia menghayal, kayaknya penuh surga. Ya. Jadi sampai Nabi pun tersenyum menceritakan hadis ini. Kayaknya penuh surga. Dia balik lagi. Dia balik ke Allah, ya Allah, wajadtuha malak. Saya melihat kayaknya surga itu penuh katanya. Jadi dia nggak percaya kalau Allah sudah menyuruh dia masuk surga. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ini?
ya Allah, saya melihat surga kayaknya udah penuh. Kemudian fayaqul idhhab fadkhulil jannah. Pergi masuk ke dalam surga. Ini sudah terakhir masuk surga, masih baik. Suruh pergi lagi masuk surga. Fa inna laka mithla dunya wa 'ashra amthal. Dalam riwayat yang lain bahwasanya orang ini disuruh 3 kali sampai jawabannya selalu di surga sudah penuh. Dia melihat kayaknya sudah penuh. Lagi kayaknya sudah penuh. Kemudian Allah mungkin kesalahan, bukan perasaan kesal, tapi Allah SWT menegaskan, idhhab fadkhulil jannah, pergi dan masuk surga. Fa inna laka mithla dunya wa 'ashra amthal. Bahwasanya yang kamu dapatkan dari surga yang terakhir dari kamu yang masuk surga ini adalah kamu miliki seperti dunia. Masya Allah. Yang dia dapatkan dari terakhir orang masuk surga itu seperti dunia. Bahkan wa asru amsalihha, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu dunia aja enggak habis kita, Pak. Ini sudah dilipat gandakan jadi 10 dunia. Ada yang di antara jamaah yang sudah mengelilingi dunia, ya, semua sudah dikelilingi dari benua-benua yang ada di dunia ini. Ya, saya aja baru saya injak itu Pulau Lombok, Bali sama Jawa. Pulau yang lain belum pernah menginjak. Gimana rasanya pergi ke Pulau Aceh atau ke Pulau Sumatera, ke Kalimantan, ya, Sulawesi belum pernah. Ini baru Lombok karena melintas Bali lewat doang. Kemudian masuk Jakarta, Surabaya, Semarang, kemudian Jogja, itu saja kita injak. Yang lainnya belum. Jakarta saja belum habis saya keliling. Baru masuk Monas, Taman Mini, Ragunan sudah, yang lainnya tidak tahu. Ini Allah akan menyediakan bagi orang yang terakhir masuk surga satu dunia, kemudian akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi dia masih ngeyel, Pak. Kemudian dia mengatakan, "Au inna laka mithla amsal di dunia." Fayaqul tasakhkhar minni. Dia mengatakan, "Kau mengolokku ya Allah." Apa? Kau mengolokku. Au tadhhak minni, atau kau menertawakanku ya Allah. Wa tadhhak, bahwasanya kau ini raja di raja. Kau ini adalah raja, kenapa kau mengolok saya? Ya, mungkin dia merasa minder karena terakhir masuk surga, orang-orang udah sepi, kok ini udah penuh kayaknya ini surga. Ini dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Falaqad disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta yabada nawajidahu. Bahkan dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini, beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Jadi ternyata nanti di akhir orang yang masuk surga itu masih ada yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika adna ahlul jannah manzilan." Itulah ya tempat yang paling rendah dari surga. Ya, serendah-rendahnya surga seperti dunia, bahkan 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Tapi tetap juga masuk surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, mohon kepada Allah mendapatkan surga Firdaus, kan? Karenanya dari surga Firdaus itu ya sungai-sungai mengalir darinya. Dan bahkan surga Firdaus adalah surga yang tertinggi dari surga yang lainnya. 3 hadis lagi, kita masih ada waktu. Ya, kita percepat ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannah la suqa." Sesungguhnya dalam surga itu terdapat pasar. Ya, sebagaimana kita di dunia ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'ah, yang mana penghuni surga ini akan datang ke pasar tersebut setiap hari Jumat. Ya, mereka akan datang ke pasar hari Jumat. Kalau di sini ada nggak pasar hari Jumat? Paling yang dekat Lebak Bulus ya, Pak ya, pasar Jumat namanya kan. Ya.
yatunaha kul jum'ah. Ya. Tatahabbaru rih syamal, yang mana angin dari utara akan meniup. Fatahfau fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Angin dari utara tersebut meniup wajah mereka, meniup pakaian mereka, yang mana dengan tiupan angin ini mereka bertambah ganteng, mereka bertambah indah. Masya Allah. Jadi mungkin ada update wajah di surga itu ya. Ya, wajahnya setiap minggu kalau keluar ada angin yang mengembus di wajah, terus gitu, wajahnya semakin ganteng. Kalau kita semakin kena angin makin kusut ya. Tapi di surga semakin ganteng, semakin indah. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, ya, kembali kepada bidadari-bidadari mereka, wa qad izdadu husnan wa jamala. Ya, mereka dalam keadaan indah dan ganteng sekali. Fayaqulu lahum ahluhum, keluarga mereka mengatakan, wallahi, demi Allah. Mungkin karena terkaget buka pintu ini sebagai saya atau bukan? Ya, demi Allah katanya itu. Laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kau lebih ganteng hari ini. Ya, lebih indah dibandingkan hari yang sebelumnya. Fayaqulun, kemudian penghuni surga yang baru pulang ini juga mengatakan, wa antum wallahi, kalian juga demi Allah. Jadi dia melihat bidadarinya juga semakin indah dan semakin cantik, Masya Allah. Jadi ini suami pergi, pulang-pulang semakin ganteng dan semakin indah. Ya, pakaian mereka, wajah mereka makin bersinar. Begitu juga bidadari yang menunggu di rumah ini semakin indah. Bagaimana tidak, ya? Disebutkan dalam artikelnya Ustaz Firanda ya, bahwasanya di dalam surga itu, ya, orang-orang disibukkan dengan kenikmatan bidadari, bahkan disebutkan, ya, mereka disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan memecahkan perawan bidadari mereka. Masya Allah. Karena setiap hari bidadari ini tidak pernah selalu perawan. Setiap harinya. Allah. Ya, ini yang sudah diceritakan, ya. Lalu bagaimana yang selanjutnya? Maka kita tidak bisa habis-habisnya dengan mendengar kenikmatan surga. Kalau orang kaji tentang kajian surga itu seakan-akan, ya, keindahan yang begitu luar biasa yang ada di bayangan kita. Tapi ketika di dunia capek dan lelah ternyata yang kita rasakan. Karena apa? Kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Baik, itu hadis yang berkaitan tentang di surga terdapat pasar, ya. Setiap orang berkunjung ke pasar tersebut, pulang-pulangnya wajah mereka semakin ganteng dan semakin indah. Kemudian disebutkan dari hadis sahabat Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yadkhulul jannah yan'am wa la yab'as wa la tubla thiyabahu wa la yahna shabab. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, bahwasanya siapa yang masuk surga dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan mereka wala yab'as, mereka tidak akan pernah bersedih. Tidak akan pernah ada kesedihan di surga tersebut. Ya, beda halnya dengan orang-orang di dunia. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, dari nikmat itu Allah uji. Apakah dia mampu dengan nikmat tersebut lebih taat kepada Allah atau tidak? Bahkan banyak orang yang semakin diuji dengan kekayaan, mereka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka tidak sedih, wala tabla, pakaian mereka tidak lusuh. Ya, tidak lecek pakaian mereka. Pakaian mereka selalu berganti dengan pakaian yang lebih indah. Wala yadna tabahu. Kemudian mereka awet muda. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah
radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadi, ya akan ada yang akan menyeru, anna lakum an tasumu fala taqsum abada. Ya, si penyeru ini menyerukan bahwasanya kalian di surga ini akan tetap sehat, tidak pernah sakit. Fala taqsum abada, kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada, sesungguhnya kalian di surga ini akan terus hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tashubu fala tahram abada, dan kalian di surga ini akan terus muda, tidak pernah tua. Ya, bahkan dikisahkan oleh Nabi SAW, ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Lalu bagaimana nasib saya Rasulullah? Apakah saya tidak bisa masuk surga? Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang di surga akan selalu awet. Ya, tidak ada nenek-nenek. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, sesungguhnya kalian akan selalu mendapatkan kenikmatan di surga dan kalian tidak akan pernah bersedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun." Kemudian diserukan bahwasanya inilah surga yang Allah wariskan kepada kalian atas apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Masya Allah. Ini baru sedikit dari pembahasan surga. Ada berapa hadis? Tidak banyak. Kalau kita ingin menikmati tentang kisah dari atau cerita dari Nabi SAW tentang kenikmatan surga ini, maka kita harus banyak mencari referensi buku tentang kenikmatan surga. Allah Ta'ala a'lam. Ini dia penyampaian kita pada pagi hari ini tentang kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari orang-orang yang digolongkan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini, Pak? Baik, ada pertanyaan? Kalau proses tadi orang masuk surga itu kan karena amal. Iya. Maksudnya? Bukan karena amal yang dia masuk surga, karena kan saya tahu. Oh, baik. Jadi orang-orang itu bukan masuk ke dalam surganya bukan karena amalnya. Iya. Yang begitu banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah ahli ibadah. Ya. Ini ahli ibadah yang Masya Allah senantiasa dilakukan ibadah terus di dunia. Tapi penghujung dari akhir hayatnya adalah dia melakukan perbuatan yang keji, yaitu berzina. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan seorang pelacur yang senantiasa perbuatannya penuh dengan dosa dan maksiat. Ya. Perbuatannya penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi tatkala dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur, dia ambilkan air tersebut dengan sepatunya, kemudian dia kasih minum kepada anjing tersebut. Maka wanita ini meninggal dunia, maka dengan meninggalnya dia tersebut, ya Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab dia menolong seekor anjing tersebut. Bayangkan, pelacur yang dia tolong adalah seekor anjing yang najis, ya, tapi karena perbuatannya yang begitu lemah lembut dengan menolong seekor anjing tersebut, dengan dia turun ke dalam sumur mengambil air kemudian dia kasih minum, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian saya pernah menceritakan kepada kajian kita ini juga ada seorang yang membunuh sampai 100 orang yang membunuh. Kemudian dia diperintahkan untuk hijrah dari tempatnya kepada tempat yang lebih baik. Belum sampai kepada hijrahnya, pada tujuannya dia meninggal dunia, sampai malaikat rahmat dan malaikat azab ya berebutan mana yang menjadi haknya. Maka diperintahkan untuk mengukur jarak dari tujuan tersebut. Maka yang lebih dekat dengan jaraknya adalah malaikat rahmat, maka diambil oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan kita itu tidak menjadikan jaminan kita masuk surga, tetapi hal itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah yang menjadikan kita masuk surga. Ya, itu tadi buktinya.
bahwasanya seorang yang melakukan maksiat tapi Allah masih ampuni dosa-dosa. Dengan orang yang melakukan ibadah, ya, senantiasa dia ibadah, dia banyak ibadah, namun ternyata dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan ibadahnya dia riya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari akhir dari kehidupan manusia. Maka kita memohon agar jangan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mohon agar diberikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka begitu banyak orang yang beramal soleh, belum tentu dengan amal soleh mereka bisa menjamin bisa dapat surga. Ya, kita masuk surga bukan karena amal perbuatan kita. Sekarang ini para kiai, para ustaz, ada yang bisa menjamin masuk surga? Tidak bisa. Orang-orang yang berbuat maksiat di luar sana, ada yang bisa menjamin dia bisa masuk neraka? Tidak bisa. Maka ketika orang meninggal dunia, jangan kita vonis dengan perbuatannya tersebut. Misalnya dia kebiasaannya di dunia bermaksiat. Wah, mana dia kalau meninggal? Pasti neraka dan kalau dia meninggal. Tidak boleh kita vonis orang itu masuk neraka atau masuk surga. Walaupun dia adalah seorang kiai, ya, wah ini pasti penghuni surga. Tidak bisa kita vonis seperti itu, karena yang menentukan surga dan neraka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon agar senantiasa rahmat Allah, kasih sayang Allah selalu dicurahkan kepada kita semua, sehingga dengan itu kita dimudahkan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini jelas Pak ya, bahwasanya timbulnya kasih sayang dari perbuatan orang. iya, Nabi SAW bersabda, "Faqulil mal." Tetap beramal, ya. Tetap beramal. Faqul muyassar lima. Dengan amalan kita itu akan dimudahkan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita putus asa berhenti. Oh, kalau gitu ngapain saya kerja? Makanya Nabi ditanya oleh para sahabatnya, lalu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau memang sudah ditentukan bagi masing-masing dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk surga, buat apa kita beramal? Karena nanti ujung-ujungnya akan begini Rasulullah. Tapi Nabi SAW menyampaikan, teruslah beramal, karena dengan amalan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Tadi wanita tersebut mengamalkan satu kebaikan. Ya, dengan mengamalkan satu kebaikan ini datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Timbul kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah marah dengan hambanya tersebut karena senantiasa melakukan maksiat di dunia, melakukan dosa di dunia. Tetapi dengan dia melakukan suatu amalan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sebab mendatangkan kasih sayang Allah dengan amal perbuatan kita. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan kita masuk surga. Wallahu taala. Ya. Jadi nggak ada konsep timbangan amal kebaikan dan keburukan ya Pak ya, kalau pada akhirnya seperti ini gitu. Maksudnya timbangan mana yang kebaikan dan keburukan kan, kalau tadi kan yang pertama Bapak contohkan kan ada orang yang banyak beribadah. Iya. Anggap aja dia nggak riya Pak, jadi kurus, tapi di ujungnya dia berzina sehingga masuk neraka. Itu zinanya itu bisa tertutup dengan kebaikan dia yang sebelumnya. Makanya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya karena sebab zina tersebut mungkin dia bisa masuk neraka, tidak bisa. Maka tadi saya sampaikan, kita tidak bisa membandingkan amalan seseorang yang ini masya Allah saleh sekali, tapi dengan ujung hayatnya dia melakukan perbuatan yang keji, kemudian dia meninggal dunia, jadi masukkan ke dalam neraka Allah SWT. Dengan itu kita tidak bisa memvonis atau menimbang, oh ternyata amal yang tadi itu hangus semuanya, ya, hangus hilang semuanya amal solehnya dia. Tidak bisa kita membaca hal itu. Kita hanya beramal, ya sudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala Allah berikan mereka kenikmatan dalam beribadah, beramal soleh, alhamdulillah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita berharap seperti itu. Kita di dunia saleh, di akhirat juga kita mendapatkan
kenikmatan. Kan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah berikanlah kehidupan yang nikmat di dunia, fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Jadi dengan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab amal kita yang yang selalu kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Untuk timbangan kita tidak bisa menimbang atau sesuai dengan wazan, oh kalau ini amal soleh berarti dia penghuni surga. Tidak bisa. Ketentuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan kalau ada orang yang meninggal dunia kebiasaannya adalah maksiat di dunia, jangan pernah kita pesimis atau jangan pernah bersangka dia termasuk orang penghuni neraka. Jangan. Karena kita belum tahu. Mungkin ada dari amalan mereka yang diamalkan secara rahasia, itu yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang inilah yang menjadikan kita masuk surga. Adapun amal perbuatan kita ini adalah untuk pribadi kita. Maka Nabi SAW menyebutkan setiap perbuatan anak Adam adalah miliknya. Ya, sholatnya itu milik mereka. Dengan sholat itu dia akan mendapatkan pahala, dengan ibadah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita mengumpulkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak bisa menggambarkan secara pikiran Bapak itu mungkin karena kasih sayang Allah kita mesti masuk surga, berarti kita gak perlu beramal. Tidak, tetap beramal. Ya, tetap beramal sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi dengan amalan itu akan datang pada diri kita sebagai hamba Allah SWT yang beriman, akan ada kasih sayang Allah SWT. Ini kepada hamba saya, Masya Allah dia senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada saya, kata Allah SWT. Kemudian diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang Allah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka saya tidak bisa menimbang antara kebaikan kemudian keburukan, entah itu bagaimana timbangannya, tidak bisa. Jadi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Cukup Pak. Semoga dengan majelis kita yang sederhana ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kasih sayang kepada kita semua, dan Allah anugerahkan kepada kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, selalu diberikan rezeki yang halal dan yang baik, serta dijaga dari segala malapetaka dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.